Wait. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Fasda dari AFR Siman Custom Bike. Semoga hari ini menyenangkan lihat live-nya gua hari ini. Jadi biasa setiap live-nya gue itu selalu buka sesi pertanyaan dan buka sesi tanya jawab, apapun itulah pokoknya. Kita sambil ngerokok, sambil nunggu teman-teman nonton live-nya AFR Siman Custom Bike. Alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan untuk hari ini dan masih bisa dikasih kesempatan untuk live hari ini. Sedikit lemes hari ini karena siap tumbuh. Ini ada JB The Brother Jabodetabek, JB Jabodetabek lagi nonton live-nya AFR Siman Custom Bike. Terima kasih. Nah, ini kita review apa? Review pemecahan motor Yamaha SR 400. Tadinya rencana Yamaha SR 400 ini mau gua pakai di acara hari Minggu tadi, hari Minggu besok. Cuman dikarenakan tangkinya udah dibawa ke tukang cat dan dia mau pakai tangki yang ada di bengkel nggak bisa. Jadinya gua pretelin aja udahlah. Ngopi. Yuk, mumpung lagi live, kita absen dari daerah mana aja kalian berada. Nanti kita review motor yang dari minggu kemarin, dari 2 minggu kemarin lah. Dari 2 minggu kemarin gue kerjakan nih motornya. Bentar. Nah, ini motor lagi on progress kemarin, tapi hari ini kita jeda dulu karena kalau dikerjain sekarang takutnya apa namanya, karena kan besok libur, takutnya kalau dikerjakan sekarang nanti lanjut dikerjain hari Senin, takutnya lupa nanti imajinasinya. Jadinya lebih baik dikerjain nanti lanjut di hari Senin, karena kalau dikerjain sekarang takutnya mandek, soalnya mau progres naik spakbor bikin sisi bar. $2 juta dapat frame nggak bang? Nggak dapat. Harga frame di AFR Siman Custom Bike itu harganya 3 juta, mulai dari harga 3 juta untuk frame rigid. Bang, mohon maaf bang, kalau custom chopper kudu megang budget berapa bang bersihnya? Kalau ditanya bersihnya semuanya sampai finishing biasanya di atas 40 juta di luar mesin. Tapi kalau mau cuma sekedar hidup, kita mulai dari harga 23 juta. Dan mengenai masalah story gue yang kemarin sore atau yang kemalam tentang setuju nggak? Nih mumpung lagi live, setuju nggak kira-kira kalau teman-teman dari yang nonton live-nya hari ini, kalau AFR Siman Custom Bike bangun motor itu harganya di bawah 15, nggak usah di atas 15 tapi di bawah 15. Cuman kualitas speknya gue turunin, tadinya pakai frame 3 mili jadi pakai framenya 2,5 mili, tangki tadi nggak pakai 1,2 diturunin dari 0,8. Agak ban enaknya ban besar chopper yang gimana ban salah dari apa sih ini bang kali ya, bang apa ban nih bang kali ya, bang enaknya badan besar chopper kayak gimana bang, salah dari Purwakarta. Bang kali ya, bukan ban ya. Kalau ban untuk chopper besar yang pasti harus pakai di atas 180, kayak chopper yang saya kasih nama si Demplon tuh. Oh, semalam ada yang DM gua tanya-tanya nggak bangun chopper, katanya bisa nggak bikin motor di lu mulai frame dan mungkin perintilan aja, part-part lain dari dia. Bisa, sangat bisa. Semalam juga udah ada yang nanya tentang hal kayak gitu.
gue bilang awal pertanyaannya sih, bang, intinya dia udah punya frame, springer dan lain-lainnya, bisa nggak bangun di AFR? Gue bilang nggak bisa, minimal frame dari AFR Siman Custom Bike. Semuanya kalau mau dari customer bisa, tapi minimal frame dari sini. Karena kenapa gue nolak kalau frame bawa dari luar? Karena menurut gue frame itu adalah jadi diri suatu bengkel. Jadi ya gue nggak mau nolak dengan keras kalau ada customer yang udah bawa frame. Kalau udah bawa springer dari luar, shock dari luar, ban, stang, jok, tangki bawa dari luar bisa, tapi frame-nya dari AFR Siman Custom Bike. Untuk dirakit di AFR bisa, minimal frame dari AFR. Wih, Randa Akbar, Kampang, kapan kau kesini Kampang? Jadi gitu, dari awal gue bangun bengkel pun gue nggak mau kalau ada orang yang cuman bahasanya cuma numpang ngerakit. Cing, catering, potres harus ada dong. Waduh, family catering potres itu kalau nggak salah gue denger tanggal 8 dan 9 Juli ya. Itu bentrok sama anniversary-nya komunitas gue sendiri, jadinya nggak bisa sepertinya itu. Gue sana main ke bengkel aja sini. Tanggal 8 dan 9 gue ada anniversary-nya JBI Jabodetabek, jadinya nggak bisa datang gue untuk acara family gathering. Ntar bawa pempek kapal selam, wah itu mantep, ini ditunggu-tunggu itu. Apa lagi? Wah, kuping, si kuping kedai 99 Semanan. Nah, jadi gitu. Jadi intinya gue sih nggak miris, nggak pesimis ngelihat iklan yang jual bumper di harga di bawah harga pasaran. Nggak, sedikit pun gue nggak miris. Sekalipun lagi itu teman-teman pas curhat, banyak banget yang curhat pas sebelum pandemi, masuk pandemi harga frame AFR Siman Custom Bike itu masih di harga 2,8. Gue mau naikin, ada yang jual harga frame 1,6, 1,5, akhirnya gue bertahanin di angka 2,8. Dan alhamdulillah gue masih bertahan di angka 2,8 pada saat itu, tetap masih ada peminatnya. Sampai sekarang gue naikin frame di harga 3 juta. Karena memang udah nggak ketutup untuk bahan materialnya. Bahan material aja dari COVID aja udah, pas dari 2 tahun COVID aja udah 5 kali naik harga pipa. Sebenarnya bisa aja kalau gue mau nurunin harga, cuman gue nggak tega atau nggak mau menurunkan suatu kualitas gitu. Gue rasa semua bengkel itu punya standar kualitas masing-masing gitu. Buat British list sampai kapan cing? Waiting list AFR Siman Custom Bike Oktober. Gampang ping, bisa dicolong. Gitu. Pada udah hobi api lokalan nih, apiken. Nggak ada gua kan, iya. Gitu, jadi intinya apa ya? Pas lagi ada salah satu bengkel yang jual, bahasanya menghancurin harga frame. Gue sih bahasanya nggak ngancurin ya. Gue nggak peduli kalau mereka ada yang jual harga di bawah gue ya, nggak peduli. Karena gue pikir ya pastinya kalian tahu rezeki itu udah masing-masing, udah diatur. Yang pertama, yang kedua, gue kasih contoh simpelnya gini lah. Ini rokok 35.000. Rokok 35.000 sebungkus di warung Madura. Sekarang kan banyak tuh yang seperti kalian tahu, harga rokok yang beredar di pasaran ada yang 15.000 bahkan 10.000 yang sebungkus. Cuman si Marlboro Marlong ini nggak akan kehilangan penggemar si penghisap rokoknya gitu. Dia sudah punya pasarnya masing-masing. Untuk harga rokok yang 35.000 udah ada pasarnya masing-masing. Untuk harga rokok yang 10-15.000 udah ada harganya, udah ada harga pasarnya masing-masing. Pusat Pazano dengerin ping. Marketing akinya masih ada, iya. Ya jadi intinya gue sih pada saat itu banyak teman-teman khususnya yang di Tangerang ya curhat sih. Ada salah satu bengkel, ada beberapa bengkel yang harganya bahasanya nurunin harga. Ya gue sih nggak peduli ya pada saat itu ya, karena gue pikir gue udah anteng sama waiting list. Kayak sekarang nih
bahasanya udah anteng sama waiting list, nggak mau. Kalau nggak secara langsung kita nurunin kualitas, nurunin harga, sama aja bahasanya apa ya, yang ditakutkan bisa jadi bumerang suatu saat nanti. Untuk gue sendiri takutnya harga frame taruhlah 2 juta, 2,5 juta, gue turunin kualitas material dan ya bisa dibilang sedikit gue kurangin, bukan gue kurangin, gue turunin juga hasil kualitas lasan, tapi si frame itu nggak tahan lama sampai tahunan bahkan puluhan tahun gitu. Bumerangnya, wah ini bikin di mana, di AFR, nah itu yang jeleknya. Apalagi bang, kalau bangun cupi paling habis budget berapa? Cupi tergantung spare part sih, tergantung speknya cupinya mau seperti apa. Nanti kalau gue mulai bilangnya 3 juta, 2 juta dapet, ternyata speknya edan. Tergantung kualitas spare part yang dipakai. Makanya gue suruh langsung ke bengkel buat konsultasi, karena deket aja katanya dari bengkel biar lebih jelas. Nah mungkin lu galak kali kalau di DM, jadi orang takut nanya-nanya. Sebenarnya nggak galak. Kalau gue mau orangnya intinya langsung to the point, dalam artian kalau orang nanya, karena pernah juga ada yang nanya, bang bikin frame berapa? Frame only 2,8, frame only 3 juta, engine mounting berapa? 500. Hanya nanya sekian, menang-menang gue nggak pakai emoticon, jadinya jawabnya jutek amat bang. Dia balas begitu, jawabnya jutek amat bang. Gue balas lagi, gue balasnya tergantung kondisi lu baca chatan gua. Kalau kondisi lu lagi seneng, mau gua kata-katain pun lu nggak akan baper, nggak akan marah. Nah, kalau kondisi badannya lagi, kondisi suasana pikirannya lagi suntuk, lagi galau, baca chatan yang gimana pun akan sensitif. Jadi seperti itu. Kalau gua sih ngerasa salahnya gue itu gua nggak ngasih emoticon. Tapi menurut gua kalau orang ngasih emoticon kayaknya terlalu munafik banget kayaknya ya. Makanya lebih enak telepon atau video call. Sebenarnya kalau orang yang baru ini video call malas gue kalau video call sama cowok. Kalau video call sama cewek boleh. Gue kadang paling malas ngangkat video call sama cowok kalau nggak ada kebutuhan atau nggak ada kepentingan. Contoh kalau kepentingan ya gue ngasih review sama customer gue melalui video call, karena takutnya gue nggak mau ada pikiran, oh dari foto, dari video bisa diedit untuk kelihatan lebih bagus atau bahasanya fotogenik. Enggak, gue video call mungkin buat teman-teman atau buat orang-orang nih, si Randy Fahru, buat si Om Yudi yang pernah bikin di AFR, pasti pernah video call sama apa yang lagi motornya dikerjakan di AFR. Karena memang untuk tampilan yang benar-benar nyata gue kasihnya, gitu kan intinya. Yang belum sampean pengen bikin motor sel apa bang? Trike, motor roda 3. Udah belum, kopi ribet mana bang? Wah ini ada nih, kopi ribet. Tahu aja deh kopi ribet. Iya bener. Oh lu pernah bikin frame hardtail? Nah ini frame hardtail ini nih, hard, nggak pakai soft. Tuh hardtail apa softtail? Softtail pernah, hardtail pernah. Nanti kita review. Gue mau review sedikit. Kali ini di live-nya gue mungkin mau dagangnya dagang apa? Dagang kaos. Dagang kaos, gue kasih gambaran langsung, nggak pakai diedit nih. Jadi kayak teman-teman TikTok, live dagang di TikTok. Jadi kalau gue dagang kaos itu nggak pernah mahal-mahal, karena kalau mahal-mahal bahasanya siapa Eversiman Custom Bike jual kaos mahal-mahal. Satu. Yang kedua, gue jual kaos ini ya bahasanya bukan mengajarkan, bahasanya mengajak kebaikan. Apa itu mengajak kebaikan? Gue rasa di setiap di semua agama pasti mengajarkan kebaikan tentang berbagi. Jadi gini, nih gue jual kaos. Ini masih ada sisa size. Ini gue pakai kamera depan ya. Gue pakai masih ada sisa di size L dan XL lengan pendek. Sablonnya nih. Buat teman-teman yang udah beli kaos Eversiman Custom Bike, bisa review di kolom komentar tentang kaos. Jelek bilang jelek, bagus bilang jelek, bagus. Karena kalau ada yang bilang jelek, menurut gue jadikan masukan atau kritikan motivasi untuk kedepannya lebih bagus. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Asik.
Nih, kaos ini masih ada sisa di size XL dan L, lengan pendek. Om, lu pernah bikin frame hardtail? Tadi udah gue jawab. Hardtail itu rigid udah. Bedo ini lagi ngobrol kan? Iya bener ngobrol. Bisa terima pesanan tanggal berapa, Cing? Waduh, waiting list kita rame sampai bulan Oktober. Harga rangka chopper berapa, Bang? Harga rangka chopper mulai dari 3 juta, frame only 3 juta. Gue jual kaos di harga 100.000. Gue yakin, gue pede ngomong begini karena teman-teman atau gue yang pernah dengar orang jual kaos anak motor itu di harga di atas 100.000. Tapi di sini gue cuma jual harga 100. Kenapa gue jual 100 bukan seperti harga PO 90.000? Karena kalau salah sendiri, kalau memang mau PO gue kasih harga 90.000 kemarin. Ini berhubung udah ready, nggak pakai ngantri, nggak pakai nunggu, 100.000 belum ongkir. Sablonnya ajib. Bahan cotton combat 30S, adem dipakai, nyaman untuk motoran, buat tidur, buat apa aja pokoknya enak lah. 100.000. Jadi dalam pembelian ini 100.000 sedikit pun gua nggak ngambil untung masalah keuntungan kaos. Keuntungan kaos cuman gua ambil hanya untuk berbagi terhadap sesama. Berbagi terhadap sesama itu apa? Jadi hasil keuntungan penjualan kaos itu gua bagi, gua ambil untuk harga desain bikin kaos itu kan 400.000, gua ambil 400.000. Harga biaya packing sama admin 250.000 kalau nggak salah. Sisanya gua sumbangin untuk anak yatim piatu, fakir miskin, janda, dan kaum duafa. Intinya seperti itu. Gua nggak mau memperkaya dalam artian gua ngambil untung buat foya-foya, enggak. Kita foya-foya di akhirat. Jadi gitu. Gua mengajak kebaikan dengan cara gua jual kaos. Karena kalau ngasih cuma-cuma untuk santunan, gua rasa berat buat kalian. Gitu. Jadi ya, buat teman-teman yang mau kaos masih ready di size L dan XL, lengan pendek. Rahmat RB, apikeun. Jadi begitu. Jadi kalau teman-teman yang mau atau yang udah pernah pesen, lu di kaos mana nih? Gue masih ready di size L dan XL. Size lokal apa luar? Ya tengah-tengah lah, lokal enggak, luar enggak. Tapi kayak sih kalau gue bilang nyerempetnya rada ke luar ya kayaknya. Hobi. Oke, kita sedikit review. Naikin mas. Aduh, naikin apa nih? Oke, kita sedikit review. Lagi progres apa? Nah, ini lagi progres meretelin Yamaha SR 400. Rencananya besok minggu mau gue pakai. Tankinya udah dibawa ke tukang cat. Ini sedikit gambaran, sedikit bocoran. Bukan kemauan gue juga, customer maunya memang kalau udah masuk ke hyper, customer maunya yang simple dalam artian gue kasih gambaran sedikit. Motor ini mau dicat warna hitam glossy powder coating frame-nya, frame, spakbor, setang, springer hitam powder coating. Tangki doang yang merah, ada motif bendera Nazi tapi lambang Nazinya diganti SR. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Tunggu kurang lebih 2-3 minggu ke depan untuk hasil finishing motor ini. Masih mantau SR, iya. Ini SR 400. Nanti kita bikin kinclong. Ini before-nya segini nih, before atau kalau tahu bahasa Indonesianya itu adalah sebelum. Ada gayanya.
Jadi sebelum dipoles ya begini tampilannya, masih warna abu-abu dop dan masih ada kerak-kerak, ya kerak tipis-tipis lah, nggak kotor-kotor banget, cuman yang bagian atas ini keraknya lumayan. Tuh. Kemarin juga gue udah bikinin tuas untuk dekompresi. Tuh. Tuh. Tapi kalau menurut gue sih ya sedikit memudahkan untuk nyenggol aja sih. Jadi ini nanti di chrome. Nah, pokoknya yang kemarin bilang, wah bang coba kalau pakai baut stainless jangan pakai baut kuning. Tenang, pokoknya nanti motor ini gue pastikan nggak ada baut kuning. Bukan di chrome, full gue pakein stainless bautnya. Baut-baut kayak baut-baut begini ini kan masih pakai baut kuning nih. Ini baut kuning kalau bikin Hyper Siman custom bike ini gratis nih, gratis. Begitu banyaknya baut itu gratis. Kayak begini nih, udah tercecer bautnya, ya udah nggak dipakai lagi, dipakai nanti diganti full stainless bautnya. Mau baut bracket mesin, baut bracket standar segala macam stainless. Nah ini kayak gini nih bautnya nih masih kuning nih, gratis gua kasih. Tuh gua ada kuning baut pas 12 gratis gua kasih. Tambah rantainya juga kuning, nggak gratis tapi kalau rantai. Kalau baut gue kasih gratis. Ini habis dioliin biar apa ya? Biar glossy, biar kinclong. Jadi ya kalau nggak kata orang itu biar nggak kusi. Gitu loh kira-kiranya. Ini mesin Yamaha Virago 250. Mungkin kalau sekilas gue juga awalan nebaknya ini kayak Kaisa Ruby. Tapi yang punya berbicaranya ini Yamaha Virago 250. Gitu. Belakang di sini bukan gua pakein, customer maunya pakai ring 16. Ini dia yang beli sama peleknya tuh. Ngirim pelek belum di chrome. Gue juga bingung sama jalan pikir customer gua nih. Maksud gua kan kalau pelek kan memang krusial, harus start pertama harus kinclong, harus udah kelar udah nggak usah diapa-apain lagi. Karena kan dia kalau sekarang kalau gini masih karat, nanti kalau mau di chrome atau mau dicat peleknya bongkar ban lagi, bongkar jari-jari lagi, aduh ruwet. Tapi itulah kemauannya customer, aneh-aneh, turutin baik karena dia yang punya duit. Bukan berarti gua nggak ngasih masukan, pasti Hyper itu udah pasti kasih masukan. Contohnya kayak knalpot ini aja nih. Info om, rantai pakai apa biar nggak gampang melintir? Wih, kalau rantai gue lebih merekomendasikan pakai TK. Nih TK ori itu pasti ada embossnya di gear di rantainya. Tuh. TK bahasa Jepangnya, lambangnya begini kalau TK. Ini gue rekomendasiin, gue nggak di endorse tapi gue rekomendasiin rantai merek TK. Semuanya pakai TK. Kalau gear triple S, kalau nggak TK sama. Gue lebih merekomendasiin pakai rantai merek TK. Nih kayak gini nih rantainya. Kalau ini 428 HS atau 428H. Kalau 428H dia ininya tebel nih. Tuh. Jadi rantai ini gue jamin nggak melintir, nggak selip, bahkan putus. Masuk terus, iya. Evander, kamu lagi di mana? Kenapa gue lebih merekomendasikan rantai TK? Karena gue pernah bilang juga, gue pernah kejadian pakai rantai TK. Pada saat itu gue pakai gear gendong bagian depan. Nah, gear gendong gue itu copot, otomatis kan rantai kan copot kan. Nah, rantai itu copotnya menyelip di antara gear dan swing arm. Nih kalau gue contohin kayak gini, gue gambarin. Nih dulu rantai gue pernah nyelip di antara sini. Pada saat itu gue nggak rigid, pakai menggunakan swing arm 8 mili meleot. Slow platnya 8 mili, kalau lagi kecepatan kencang orang bener peset motor. Untung gue ditubruk dari belakang. Rantainya nggak melintir, apalagi putus. Cuman swing armnya doang melewat. Makanya rantai TK udah di atas rata-rata. Nah, om ngopi dulu. Yes, ngopi. Sebelah kiri motor apaan bang? Motor longsok.
Kenapa di sini gue banyak lebih merekomendasikan barang-barang racing ya, barang-barang racing, salah satunya TK Racing, RCB itu kan Racing Boy. Udah gitu kalau kaliper biasanya gue pakai KTC, kalau kaliper belakang ya KTC Racing juga, RCB, tapi kalau sekarang gue banyak pakai KTC karena kalau RCB cukup bikin kantong sakit karena mahal. Tapi barang racingnya pun harus tetap kelihatan menarik di tampilan custom. Dan ada kan barang-barang racing yang satu dari segi warnanya itu menurut gua apa ya, norak kalau body chopper. Makanya kayak model-model kayak gini nih. Start. Nih kayak gini-gini, pala babinya gua kalau babinya gue pakai RCB. RCB-nya warna hitam, jadinya nggak kelihatan norak. Warna hitam itu warna netral, masih masuk kayak gini-gini nih. Nah, itu kan RCB masih masuk lah kalau mana custom. Jangan pakai yang apa itu, yang aneh-aneh lah. Tinggal nggak bang, baru join, nggak aman, masih panjang perjalanan. Kita live sampai jam 1 jam seperti biasa, 1 jam live bersama Fazda. Jadi gitu. Jadi barang-barang yang gua rekomendasikan itu serius, gua nggak di endorse. Jadi gua pikiran Iverson Custom atau Fazda di endorse sama TK, di endorse sama RCB, makanya dipromosin terus. Kagak, demi Allah, masa terus senggol dong. Makanya itu gue nggak pernah merekomendasikan, nggak pernah di endorse, tapi gue merekomendasikan karena menurut gue memang bagus gitu. Jadi kayak barang TK palingan gue pakai di rantai, jari rantai TK. Kalau karburator nggak TK dah, kan gue bilang ada jeleknya juga kan. TK gue nggak mau pakai TK kalau karbu. Kalau karbu gue lebih merekomendasikan BRT. Ini SR400 pakai BRT. Kemarin banyak juga gue udah pakai BRT. Satu gampang dicari, gampang dicari settingannya karena dia dapat cadangan spuyer, pilot, main gearnya banyak. Kabar track gimana bang? Waduh, belum lanjut diproduksi karena hub belum laku. Insya Allah kalau hub laku, duitnya buat produksi bangun trike. Rencananya seperti itu. Jadi kalau karburator RCB, BRT, gue lebih merekomendasikan merek BRT. Bintang Racing Team tuh, racing lagi aja kan. Kadang ini juga gue pakai racing CDI BRT, New Scorpio. Kadang juga gue pakai racing. Hampir 90-80% pakai racing. Kenapa gue pakai racing? Untuk arusnya lebih kencang? Enggak. Untuk pengapiannya lebih dahsyat? Enggak. Karena untuk bisa matiin di kontak mobilnya gue. Karena kontak mobil gue itu konsepnya DC. Nah, CDI-nya harus diganti DC. Untuk bisa matiin di kunci motor, di kunci mobil, di kunci mobilnya. Gitu. Jadi ini kemarin progresnya, kemarin waiting list kapan nih bang? Waiting list Oktober kosong waiting list. Nah ini kemarin progres. Mungkin kemarin kalian banyak lihat sistem pengereman model kaliper atau model disc. Kalau ini kita aplikasikan sistem pengeremannya model tarikan rem karena pakai tromol kampas. Belakang tromol apa? Tromol Scorpio. Nah, sistemnya begini. Tuh. Kalau harga chopper, kalau ada harga chopper di bawah FR, ya wajar lah.
Karena bar stepnya aja harga yang 200, 250, 300 ribuan. Ada tuh bar step yang dijual produksi massal, ada. Bentuk dan ciri khasnya sama. Itu harganya 200, 2,5, 300. Tergantung siapa yang ngejual. Tapi gua nggak pernah mau make. Walaupun dikata lebih cepet juga, tapi gua nggak mau make. Karena apa ya? Karena apa yuk? Intinya gue lebih baik mendingan bikin sendiri, karena sejatinya memang custom itu ya harus bikin. Jadi ini nanti kenapa ini kopong? Nanti buat jalur si knalpot. Jadi ini kan dua knalpot nih kan, 2 silinder. Ini buat jalur knalpot kurang lebih nanti kayak gini. Rencana gue mau pakai pipa 41 kalau nggak 45. 41 45 ini 43. Iya. Kurang lebihnya. Tapi nggak pakai pipa ini, pipa stainless nanti. Itu kurang lebihnya. Tuh. Yang ini doang. Nah, naik dia ke atas. Tuh, ininya udah ada isi knalpot jadi padat tuh. Nah, untuk tarikan rem, tarikan rem sama yang biasa pabrikan punya, kan gue bilang custom itu harus kalau bisa di atas pabrikan. Kenapa gue bilang di atas pabrikan? Pabrikan cuma pakai 6 mili, di sini gue pakai 10 mili coy. Tuh, 10 mili setara baut kunci pas 14. Tuh, segini tebel tuh tarikan rem gue tuh. Tuh. Cuman di sini tetap 10 karena nggak muat lah kalau pakai full 10 mili, tetap pakai 6 mili, 10. Tuh, jadi sistemnya gini. Udah nih mah detail dikit dong, ngeset dah tuh. Jadi setting. Ya, nyangkut. Gitu ceritanya. Di GoFam Budi, wis ini mantep nih. CEO yang mau bikin event di Danau Toba. Aduh, AFR pengen market Danau Toba ini belum kesampaian nih. Insya Allah nanti 2024 Kopdarnas Sumatera bisa sowan ke Danau Toba. Ikonnya Sumatera Utara. Nanti ini depan rencana mau pakai springer. Ini spakbornya juga udah ada. Ini spakbornya pakai 1,2 galvanil. Nanti gue serit nih. Ini galvanil. Kalau galvanis warna ininya mengkilat abu-abunya. Kalau galvanil warnanya abu-abunya dop. Salam trot Bang Pasda, wis mantap. Kenapa hari ini gue nggak ngelanjutin bikin sisi bar? Karena kalau bikin sisi bar hari ini sepertinya nggak nyampe, dan besok Minggu libur, terhalang oleh hari libur besok. Takutnya inspirasinya lupa lagi, kacau. Makanya diproduksinya lanjut Senin nanti. Ya masalah lasan ya nggak bagus banget, tapi gue yakin kuat lah. Tuh, ini habis diolin tuh. Lasan nggak bagus tapi kuat lah. Anjing, merendah untuk meroket. Anjing, kayak anjing. Kayak gini-gini. Jadi kalau lasan mau bagus, gue juga ini bukan untuk menggurui, lebih tepatnya share pengalaman apa yang pernah gue kerjakan. Jadi kalau mau memang lasan bagus, minimal potongannya harus bagus. Itu udah gue share juga di postingan. Potongannya harus rapet. Kalau bahasa anak-anak stainless, pemain stainless itu pasti paham bahasanya temu manis. Lihatin aja dulu, mana tahu besok punya. Amin. Temu manis di potongan, kayak di bagian potongan sini, coakan si pipa ininya harus bagus ketemu dia nih. Jangan jaraknya, jangan terlalu, kan ada tuh potongan yang jelek-jelek tuh, adalah
gitu. Nah ini kayak las-lasan temu manis. Apa sih temu manis ya? Ya ini tuh, jadi lasannya begitu. Bagus enggak, tapi kuat lah. Panutan builder ini nih, diamin ini. Gitu. Jadinya kayak apa ya namanya bahasanya ya? Ya temu manis lah las-lasannya. Nah ini kalau ini bukan lasan gua nih. Karena gua mau bikin intake. Kalau yang gue bikin intake-nya begini lasannya. Nggak kelihatan karena gue bubut. Karena gue bikin intake punya SR400 kayak gini. Ini lem ya, lem tribon. Ini mau di chrome nih, dia nggak karat. Tuh lasan gua tuh, nggak kelihatan, dibubut. Berarti tergantung dari potongan pipa ya. Ya 50%-nya kembali lagi ke skill cara ngelas. Menurut gua kalau cara skill ngelasnya udah bagus, potongannya juga harus bagus. Semuanya harus sinkron, potongan bagus, pengelasan bagus. Jangan hasil potongan udah bagus tapi lasannya masih jelek. Tetep aja hasilnya nggak bagus. Kayak engine mounting begini-begini nih. Bikin engine mounting 2 hari nih buat depan doang. Nih. Tuh. Jadi engine mounting model duduk. Ini Harley Jepang nih. Kalau mesin begini gue bilangnya Harley. Tapi kalau mesin Harley asli gue bilangnya Ruby. Kaisar. Kayak waktu kemarin Sportster 1200 gue bilangnya Kaisar. Kalau ini Harley nih, Harley Jepang. Tuh prosesnya. Jadi habis proses pengereman selesai, Senin insya Allah gue mau lanjut lagi pemasangan spakbor. Spakbor kelar, lanjut masang, bikin dudukan kelistrikan, dudukan aki, jok, tangki, springer. Tuh. Jadinya ini gear 520, rantainya pun 520 HS. Kita bikin sepadet-padetnya, kita bikin agar dapat sebutan proporsional. Bang, kalau beli mesin kayak gitu di mana, Bang? Waduh, kurang tahu dah. Ini customer yang nyari mesin ini nih. Coba dicek di. Kalau gue sih lebih merekomendasikan Yamaha Dragstar ya, 400 cc ketimbang ini. Ini sih customer gue dapet kemarin kalau nggak salah infonya 13 juta atau 15 gitu. Gue 13 juta daripada beli mesin Yamaha Virago, mendingan SR400. SR400 kemarin customer gue itu dapet denger sih di harga 15 di luar pengapian. Tapi kalau sedikit gue kalkulasiin ya, makanya kemarin gue juga sempat ngangkat status di story bahwa rencana gue memang mau membeli Yamaha SR400 15 juta. Banyak juga yang jual, ada yang 20, ada yang 25. Itu udah rebuild, dalam artian lu tinggal naik mesin jalan. Ya memang beli mesin SR400 di harga 15 bahasanya ya tos-tosan dalam artian karena kita beli motor nggak tahu ini motor karena kan belum hidup. Dapat mesin kayak mesin ini segelundung tos-tosan lah, banyak-banyak berbuat baik agar kita dapat orang yang ngejual pun baik. Contohnya ini termasuk orang baik yang ngejual, orang Bandung, kalau nggak salah namanya siapa ya, lupa gue udah follow-followan juga sama dia. Bang, kalau beli mesin ini dari gue ya kudek. Jadi kemarin gue juga udah sempat angkat status di story bahwa kalau memang motor gue laku yang warna merah itu motor gue pribadi, gue mau jual. Kalau ada yang mau 15 juta ya nego-nego, udah nggak bisa nego lagi. 14 sikat minus pajak mati doang, selebihnya lu tinggal pakai terbang. Kenapa gue bilang tinggal pakai terbang? Karena itu konsep tracker scramble 2 medan, lu bisa mau main tanah, bisa mau main aspal.
tapi main tanahnya, nggak untuk kerabasan juga. Beda lagi konsepnya. Itu tracker adventure. Tracker adventure itu apa? Sama kayak gue kasih gambarannya, sama kayak untuk motor-motor touring, kayak African 250 tuh, CRF African, Honda African. Ini buat motor-motor touring lah, namanya kan adventure. Udah ada rak kiri kanannya, udah intinya tinggal ngiket tas doang dah. Udah motor pakai jalan. 14 juta, kalau nggak nego 15 juta gue hidupin starternya, gue bikin kinclong lagi, polesan mesin, tepong sama spakbornya, karena itu bahan aluminium. 15 nggak nego, gue mulusin, gue mengkilatin. Tapi informasi terakhir sih, motor itu gue belum bisa dibilang diboket ya. Ada customer gue motor yang si Blonde itu mau minat dengan motor gue yang merah itu, tapi dicicil, bisa dicicil. Yang penting kalau mau dicicil nggak bisa dibawa motornya sebelum motor cicilan itu lunas. Dikata gue cicil 5 kali, bisa. Gue mau percaya sama bos gue yang itulah intinya. Gitu, jadinya motor itu laku, insya Allah nambahin dikit, gue beli mesin SR 400. Rencananya demikian. Kalau memang urusan dapur nggak diganggu sama urusan dapur. Biasanya kalau habis dapat jual motor, duitnya ketahuan atau kecium sama Kapolda. Biasanya Kapolda itu ke polisi urusan dapur ya. Biasanya begitu dah. Makanya kalau kita jual, belinya diem-diem, jualnya diem-diem, dapat duitnya diem-diem. Kalau bisa mah dapat duit kita langsung beliin, jangan diberhentiin lagi di ATM, jangan lama-lama berhenti di ATM. Takutnya habis nggak karuan. Jadi rencana mau beli sama SR 400 karena ini gue udah nyobain torsinya 400 cc, luar biasa. Kenapa gue bilang luar biasa? Karena gue biasa banget pakai motor cc 225 ya, Scorpio. Sekalian nyobain cc 400, berasanya kayak apa ya, kayak bahasanya kayak kulit gue ketinggalan dalam artian memang asal lu berani aja betotnya. Dulu 400 cc sama Dragstar itu gila menurut gua. Mungkin kalian nggak percaya ya, gigi satunya itu 100 meter, percaya nggak? Padahal gira gede loh, gira gede karena kan kondisi rantai pakai 520. Lebih baik minta maaf dari minta izin, itu dia bener. Jadi kita udah beli dulu mesin SR, bilang motornya ono laku, ini saya beliin mesin gitu. Kalau kita minta izin dulu, yang ada wanita, men, namanya wanita itu pasti banyak maunya kalau apa kita udah punya duit. Jadinya diem-diem aja. Jadi lebih baik minta maaf. Bener kata si Eman, lebih baik minta maaf karena minta izin. Ya sama SR 400 memang satu torsinya gue akuin jos banget. Karena memang 400 cc udah gitu ditambah dalaman mesin yang menurut gue sih masih oke, masih layak banget. Contohnya kayak kampas kopling, masih bisa apa ya, bisa nggak ada jeda untuk ya. Kalau kampas kopling 4 kopling habis pasti kalian tahu lah jedanya itu kayak ngayun dulu tarikannya. Kalau ini enggak, benar-benar responsif. Kan gue bilang asal berani aja ngebetotnya. Bikin rangka chopper berapa Kang? Rangka chopper harga mulai dari 3 juta. Jadi Yamaha SR 400, Yamaha Dragstar. Tadi Yamaha Dragstar, mungkin kalian nggak percaya kan, gue bilang dia gigi satunya itu 100 meter. Karena gue udah nyobain. Karena memang belum minta untuk di gigi 2 sama 100 meter itu perkiraan gue. Ya Dragstar sama SR 400 asal berani ngebetot. Kalau orang biasa pakai 225 cc nya pakai 400 kayaknya asal berani aja narik gasnya. Kalau orang biasa pakai HD pakai 400 pasti berani nariknya. Kalau gue udah nggak berani ngebut-ngebut. Ya doain aja semoga urusannya lancar untuk masalah pembelian mesin SR 400. Karena gue juga udah tahu selainnya juga, cara ngidupin dalam artian ngerangkai perkabelan ya. Bukan gue yang ngerangkai, ada teman gue yang ngerangkai kelistrikan, pengapian PLN-nya agar jos. Asal ada duit ya. bener. Jadinya SR 400 ini
apa ya, bisa dibilang mesin unik, beda dengan motor zaman sekarang. Uniknya kenapa? Satu, motor CC 400 nggak ada dinamo starternya, unik. Yang kedua, motor tua mah pasti nggak ada radiator. Ya, 400 cc men, bayangin nggak ada radiator, lu bayangin panasnya seperti apa. Yang ketiga, dia cuma menggunakan, bahasanya dibilang oil cooler, bukan. Kayaknya lebih tepatnya penampungan oli, jalur oli, sirkulasi oli, nabung di box. Kalau yang dicopot. Tapi kan kalau yang originalnya nampung olinya itu di frame. Sukses terus buat AFR Bang Pasda, amin. Sama-sama kita sukses buat HS24 Flower Dekorator. Flower ya, sama-sama kita sukses dan sehat, amin. Terusnya apa lagi, SR400 memang awal kemarin hidup juga, yang seperti kalian tahu ngengkolnya itu sampai kaki bikin kayak ini, tulang kering nih 2 biji, koreng. Udah gede masih koreng karena ya itu ngengkolnya, wow, luar biasa banget. Luar biasanya apa ya, 2 kali rasanya kayak ngengkol Scorpio. Berat iya, tapi kalau udah pas lagi dapet selanya empuk. S400 nggak bahaya tah. Bahaya dengan isi kantong doang. Bang, kalau bikin dudukan pala babi atau dan master rem belakang kena berapa? Dudukan pala babi belakang itu 200, dudukan master rem kalau untuk chopper 100.000, penyangga remnya 200, 500 semuanya. Cuman guanya belum bisa terima orderan, belum bisa terima orderan karena memang apa ya bahasanya ya, bukan nolak rezeki. Memang AFR dari dulu ya alhamdulillah, walau sedikit tergores dalam artian adalah AFR memang sering nolak kerjaan yang di luar waiting list, karena memang tujuannya fokus sama orang yang ngantri, fokus sama apa yang ada di bengkel, gitu sih intinya. Jadi nggak mau nerima orderan apapun, mau ngelasin knalpot kek, mau apapun kek, tolak. Kecuali barang yang ready yang ada di belakang, itu bisa. Ini baju nih, nggak ada yang mau nih baju nih. 100.000 aja, L sama XL lengan pendek. Masih ada sisa kalau nggak salah 10 piece kayaknya. Emang gua produksi lebih masing-masing di 2 losin 24 ya, 24 lah, 24 enggak. Kurang lebih gue produksi lebih 40 piece atau 30 piece gitu diproduksi lebih, karena tujuannya satu, kalau memang lagi ada event gue bisa support dari kasih kaosnya AFR Simon Kasembike. Yang kedua, kalau ada orang yang mungkin belum melihat postingan AFR Simon Kasembike masalah PO kaos kemarin, bisa beli, cuman size-nya adanya di L dan di XL gitu. Gua nggak mau bikin kaos yang di luar badan umum itu gua nggak mau nyetok di luar badan umum yang badannya besar. Jadi L sama XL itu bahasanya all size. Bikin rangka belakang cover racer berapa bang? Bagian belakang apa ini, dari tengah ke belakang? Kalau dari tengah ke belakang 800. Boleh lihat bang desain bajunya bang? Boleh. Desain bajunya kayak gini. Nih, desain bajunya 100.000, kualitasnya lu nilai sendiri, jelek pulangin lagi. Gampang kan nama AFR mah. Masa iya cuma gara-gara gue jual kaos 100.000, gue bagus-bagusin produk gue tapi hasilnya jelek? Nggak mau. 100.000 desainnya begini. Ini gue bikin desain 400.000 nih, bikin desainnya doang. Depannya gini, depannya cotton combat. Mungkin buat temen-temen yang udah pernah mesen atau yang udah pernah pakai kaos ini, temennya ada yang mau beli kaos ini mana, gue masih ready di size L dan XL.
harganya 100.000. Kenapa lebih mahal dari harga PO? Ya kalian paham lah, kalau PO kan menunggu. Hujan kalian menunggu itu di 90.000. Karena ini udah nggak pakai nunggu lagi, 100.000 di luar ongkir. Asik, gaya dagang gua oke juga ya kalau kawas ya. Jadi nggak live di TikTok doang ini. nanti langsung ke bengkel dah, siap. Sisa 1 bang, ukuran XL, bajunya ntar ayah ambil ke bengkel. Oke, bisa. Janjian aja kalau mau ke bengkel, nanti gue siapin. Soalnya kaosnya itu adanya di rumah, bukan di bengkel ya. Ayo, mumpung lagi ready, mumpung lagi ada, dikit lagi kan mau tanggal muda tuh, bisa lah. 100.000, gue bisa bilang kaos AFR, kaos motor yang murah cuma AFR punya. Biasanya kalau kaos motor yang PO atau kaos motor yang gimana-gimana, gue pastikan itu harganya di atas 100. Ada yang 120, ada yang 125, 130, sampai ada yang 200 pun ada. Yang lebih dari 200 pun ada. Karena kalau kalian boleh tahu, kalau kalian mau tahu, harga produksi kaos itu mayoritas di harga 65.000. Kenapa gue jual di 100.000? Jadi ada kisahnya itu. Kisahnya itu satu, gue mengajak suatu kebaikan. Kebaikannya dalam artian, jadi keuntungan dari setiap penjualan kaos gue itu nanti akan gue sumbangin atau gue santunin untuk anak yatim, janda, fakir miskin, dan kaum duafa. Intinya seperti itulah. Jadi nggak secara langsung kalian beli kaos dari AFR Siman Custom-Made, nggak secara langsung juga kalian sudah bersodako. Oke, kalau kita berbicara dengan agama Islam, kalau untuk agama lain, gue rasa agama lain pun demikian. Demikiannya seperti apa? Demikiannya selalu pasti agama manapun mengajarkan suatu kebaikan. Caranya dengan berbagi, ya macam-macam lah kebaikan. Yang gue ngomongin ini berbagi rezeki dari apa yang kita dapat dengan cara lu beli kaos. Seperti itulah. Cocok bang, yakin jualan di Senin. Nanti langsung ke bengkel dah. Ayo, mumpung lagi ready kaosnya AFR Siman Custom-Made, jadi jangan sampai nanti udah habis baru ditanyain. Harganya murah, 100.000 satu kaos di luar ongkir. Ngopi dulu lah, kering ngomong mulu ini. Lanjut masalah SR400. Kemarin SR400 juga udah gue coba test drive. Gue ngomong-ngomong bagus gimana-gimananya, gue ngomong bagus juga percuma, takutnya ngebagusin bengkel, enggak. Gue sih lebih tepatnya, kalau motor intinya sudah gue bongkar untuk naik finishing, berarti udah bagus. Customer gue tahu lah masalah ini. Semua customer gue pasti tahu. Gak mungkin motor menurut gue belum nyaman dipakai, belum enak dari kondisi mesin, kondisi pengapian, kondisi apa yang gue kerjakan kayak fan segala macem. Kalau belum enak, nggak bakalan gue cat finishing. Kalau udah enak kayak begini, gue pretelin. Karena gue juga nggak mau kerja 2 kali, dalam artian ini motor udah gue finishing nih, ternyata masih goyang-goyang di bagian springer atau gimana-gimana di keadaan frame, gue nggak mau gitu. Karena kan kerjaan 2 kali. Misalkan frame bengkok apa miring-miring, goyang-goyang, pada saat udah di finishing gue perbaiki lagi, harus dilas lagi, harus dipanasin lagi. Aduh, kerja 2 kali. Yang pertama kerja 2 kali, yang pertama, yang kedua ngeluarin duit lagi buat finishing cat lagi gitu. Jadi benar-benar kita maksimalin untuk bagian pengerjaan test drive. Menurut gue udah nyaman, udah nggak ada kendala, udah nggak ada masalah apapun, lanjut pretel gitu. Bang, kalau project chopper Pio habis berapa ya di sana? Di sini bikin chopper Pio mulai dari harga 23 juta di luar mesin. Di luar mesin. Bang, kalau dari 800-an rangka belakang aja apa dapat shock kalian, Bang? Waduh, rangka belakang aja lah. Kan yang ditanya kan rangka belakang. Jadi bukan rangka belakang ya, dari tengah ke belakang. Kalau rangka belakangnya doang murah, 250.000. Tuh pipa U nya doang yang belakang. Kalau ini kan gue bicaranya 800.000 full dari tengah sampai ke belakang, belum sama bawah, baru atas doang begitu. Bang, bayar di tempat bisa. Kalau kaos ongkir, untuk ongkir bisa bayar di tempat, tapi kalau untuk kaosnya bisa ditransfer. Kang, itu via TAP apa bayar di tempat?
Apa itu? Kalau kaos ya, kaos via TF, kaosnya aja 100.000, ongkirnya bayar di lokasi. Nih kayak gini nih, gue kasih ini nih. Nih. Ini resi pengiriman kaos. Mana nih? Nih. Resi pengiriman kaos ada berapa kemarin tuh? 4. Ongkirnya bayar di sono. 5. 4. Yang satu ngirim stang. 4 ngirim Balikpapan, Aceh, Bekasi, sama Tangerang. 4. Ongkirnya bayar di sana. Bos ayam, apa kabar bos ayam? Ini ada bosku dari Bekasi, juragan ayam. Sintrong, anggur merahin dulu, Sintrong. Pernah nggak dapat customer luar daerah? Kalau misalkan saya buat project di sana, kirimnya ke Bali, tahun 2021, 22 dan sebelum tahun 2023. Customer AFR Siman Custom Bag itu bisa dibilang mayoritas orang Bali. Ya, kalau sekarang yang lagi gue kerjain itu punya orang Medan. Bisa lah, tentu bisa. Selama masih NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bisa kita kirim. Project untuk stang British bisa bang. Stangnya kayak gimana? Bang, ada besi bekas gak? Bang, buat saya kiloin. Ada. No, berani nampung gak? Kalau berani sekilonya 6.000, mau gue jual. Banyak no. Jadi gitu. Ngerokok dulu, ngerokok lagi, biar santai. Gue kalau banyak jedanya ngerokok mulu. Tapi kalau lagi kerja nggak ngerokok. Jadi camar lebar start harga dari berapa bang? Harga stang mulai dari harga 350.000. Sukses terus AFR ketemu aing, amin. Sama-sama kita sukses. Saya sukses di dunia perkaseman, Faidil atau Fai atau juragan ayam juga sukses di usahanya di ayam frozen. Nah ini buat teman-teman yang tinggal di Bekasi mungkin yang butuh ayam frozen atau apapun, bakso, Panglima, bisa kontak brother gua, Faidil R. Salam dari Bali ya bangku, yes. Kita pernah kirim ke Timika Papua, pernah nih. Gua nggak ngada-ngada dalam artian wah FL mengada-ngada customer dari luar, demi Allah, demi Tuhan. Ini yang punya SR400 orang Medan yang punya. Ini orang Medan, ini orang Mojokerto. Mojokerto Jawa Timur nih. Ono Ciledug. Ini punya gue sendiri, orang sini. Orang yang paling depan orang Serang. Ini orang Medan. Kemarin yang gue habis kirim dan alhamdulillah udah nyampe. Itu baru gue kirim ke Samarinda. Samarinda itu ongkirnya kemarin berapa ya? 3 juta lebih kalau nggak salah dah. Ongkir berikut packing, berikut asuransi 3 juta setengahan dah kalau nggak salah ya. Oke, jadi Bali ya itu Bali dulu bisa dibilang mayoritas customer kebanyakan dari Bali, mau dari full bike tapi kebanyakan frame set. Frame set itu ya frame set bukan berbentuk motor. Yang berbentuk motor cuma satu deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Enggak. Dua, 3 motor. Ada namanya beli Agus Rida, Om Agus Rida, itu Bali dan Pasar. Berapa habis kalau ke Bali yang menabang garap? Biasa sih kalau AFR Siman Custom Bag ya biasanya nih kalau motor sudah sampai finishing biasanya di angka 40 juta ke atas di luar mesin. Kalau sudah sampai finishing yang biasanya di AFR Siman Custom Bag itu 40 juta up di luar mesin. Jadi kalau sama mesin kurang lebih 50 juta lebih.
begitu kira-kiranya, belum sama ongkir. Jadi gitu kira-kiranya. Yang paling mahal itu ke Timika ongkirnya, yang pernah gua kirim. Ongkir frame set lagi itu pada saat itu gua kirim pakai Ili Express. Ongkirnya itu di harga 198, 2 juta. Gua ngirim frame doang. Hitungannya frame ya, karena kan frame set itu berat volumenya tetap ngikutin frame. Jadi kena berat volumenya itu di 1.980.000, di 2 juta lah ongkirnya doang ke Timika Papua. Itu pakai ekspedisinya Ili Express. Ili Express itu masih saudaraan sama Pindah Kargo. Saudaraan. Bentuk motor ya bentuk motor. Kalau Bali doang, kalau ongkir frame set 4,5, 6,5, 450.000, 650.000 kurang lebih kalau frame set. Gampang kok. Nih, nanti kalau misalnya nih siapa ini? Buat beli Mr. Belayang, kalau pernah melihat axle platnya bentuknya kayak gini, nih axle plat nih. Bentukan axle platnya kayak gini, bisa dipastikan 80% itu bikinannya AFR. Kalau mau lebih pasti, lihat di coding bagian sini. Kalau frame AFR itu udah pasti ada coding produksi AFR. Ini tanggal 15 bulan 7 2023. Oh, ini punya orang Medan. Pokoknya axle plat semuanya karya AFR Siman Custom Bike sama. Nah, ini ada codingnya juga. Ini pengerjaan tanggal 13 bulan 3 Februari, Maret bulan Maret nih. Maret, April, Mei, Juni, mau Juli 5 bulanan nih. Tuh. Kalau kodenya begini berarti udah bikinannya AFR punya. Tapi kalau memang nggak kelihatan, pastiin aja bentuknya yang axle plat belakang. Per, itu buka per, racernya per, springernya. Salam malong. Jadi begitu kira-kira ya. Jadi kalau kalian lihat karya AFR dimanapun berada, foto tag AFR Siman Custom Bike, nanti dapat bonus baut. Jadi kalau AFR Siman Custom Bike itu frame-nya ya berciri khas karena nggak pernah berubah-berubah untuk bagian axle plat. Axle plat gue bisa pastikan 80% punya gue doang bentuknya begini. Selebihnya mainstream. Pokoknya bentuk axle platnya kayak begini nih, gue zoom ya. Nah. Tuh, model axle platnya bentuknya kayak gini. Kayak begini. Pasti udah dipastiin punya AFR punya. Jam berapa ini? Jam 1 lewat. Oke, mungkin gue akhiri live-nya gue hari ini. Terima kasih buat teman-teman atau brother-brother yang udah nonton live-nya hari ini. Semoga tetap kalian sehat di luar sana, tetap cari rezeki yang halal untuk diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat. Happy weekend untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.